Bab 1836 Pertempuran Ayah dan Anak bagian 1. Itu untuk dirinya sendiri. Usaha dan kesusahan ayah dalam membuat rencananya sendiri. Dia merasakan sesuatu yang lain dalam tatapan ayahnya juga. Rasanya seolah-olah ada hal lain yang menjaganya selain dari Trisula Dewa Laut dan 3 gerakan ayahnya. Ayahnya tidak menyebutkannya. Tetapi Tang Wulin bisa merasakannya dengan jelas di tatapannya. Ada pepatah mengatakan bahwa cinta seorang ayah tidak bersyarat. Ayahnya tidak seperti ibunya, tidak mengungkapkan cintanya pada Tang Wulin. Sebaliknya, cinta mendalam ayahnya terhadapnya tidak pernah berkurang. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya dengan kemampuan terbaiknya. Tatapannya secara bertahap menjadi tegas dan tegas. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan mengalahkanmu dan mendapatkan persetujuan dari Trident Dewa Laut. Saya putra Anda. Putra Dewa Laut Tang San, dan saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk melampaui Anda. Aku akan berusaha mencarimu dan kita akan segera bersatu kembali. Pada titik ini, Tang Wulin mengangkat tangan kanannya. Cahaya keemasan bersinar dari telapak tangannya yang kemudian memanjang ke samping. Ketika raungan naga dalam terdengar, tombak naga emas muncul di genggamannya. Aura Tang Wulin meledak untuk selanjutnya. Sementara seluruh dirinya menjadi sombong. Dia ingin mengalahkan ayahnya karena itu adalah satu-satunya cara dia bisa selangkah lebih dekat dengan orang tuanya. Dia tidak lagi menangis karena teringat perkataan ibunya tadi. Ibunya hanya akan senang jika dia juga bahagia. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk bahagia. Karena ia berharap ibunya segera sembuh dari penyakitnya. Dia ingin bertemu ibunya dalam keadaan sehat ketika mereka bersatu kembali. Tang San tersenyum saat dia merasakan perubahan aura Tang Wulin dan berkata, "Anakku, apakah kamu siap?" "Ya, saya siap," kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Tang San mengangguk ke arahnya. Dia mengangkat tangan kanannya. Cahaya keemasan berkilauan saat Trisula Dewa Laut yang dikenali Tang Wulin dengan sangat baik muncul di genggaman Tang San. Itu adalah senjata super divine yang sama. Namun itu memberi Tang Wulin perasaan yang sama sekali berbeda ketika muncul di tangan Tang San. Itu karena Tang Wulin merasa Trisula emas telah menyatu dengan Tang San menjadi satu saat ini. Rasanya seolah-olah bukan lagi orang yang berdiri di depan Tang Wulin, tetapi laut dalam yang tak terbatas. Tang Wulin menatap putranya dengan mata biru langitnya yang dalam. Gelombang laut yang melolong bisa terdengar bergema dari segala arah. Cincin jiwa muncul dari bawah kaki Tang San. 8 cincin jiwa pertama berwarna merah sedangkan cincin jiwa terakhir berwarna emas cerah dan aneh. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat cincin jiwa dengan warna ini. Dia mengingat legenda yang berhubungan dengan ayahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, apakah itu cincin jiwa sejuta tahun? Menurut legenda, ayahnya telah mengalahkan Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan basis budidaya 1 juta tahun. Itu adalah makhluk yang mundur tanpa melakukan perlawanan saat dihadapkan oleh Tang Wulin sebelumnya. Pada akhirnya, ayahnya memperoleh cincin jiwa jutaan tahun. Dan itu menjadi fondasinya untuk menjadi Dewa Laut. Selain mewarisi tablet ketuhanan nanti, ini adalah bentuk terkuat ayahnya. Perasaan bangga yang tak terlukiskan muncul di hati Tang Wulin. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri untuk dapat menantang ayahnya ketika dia dalam bentuk manusianya yang paling kuat. Ayahnya adalah legenda seluruh benua Douluo sejak Sekte Tang didirikan. Sejak pengembangan perangkat jiwa berskala besar, tidak ada orang lain yang pernah melampaui Dewa Laut Tang San. Ada 2 era kejayaan di benua Douluo. Salah satunya adalah selama ayahnya mendirikan Sekte Tang, sementara yang lainnya adalah ketika Roh Es Douluo Huo Yuhao mendirikan Pagoda Roh. Selama era Spirit Ice Douluo,
Huo Yuhao mencapai ketuhanan menurut legenda. Hanya sedikit yang bisa bersaksi bahwa dia benar-benar telah menjadi dewa. Di sisi lain, tidak ada catatan tentang pertempuran tingkat dewa yang telah terjadi. Namun, era Tang San jauh berbeda. Itu adalah era pahlawan yang kuat ketika organisasi Master Jiwa yang dikenal sebagai Balai Jiwa Bela Diri adalah yang paling kuat. Akhirnya, duo yang saleh, Tang San dan Xiao Wu bertarung melawan dan mengalahkan pasangan ibu dan anak dari Martial Soul Hall, Bibi Dong dan Qian Renshui. Mereka menjadi legenda pada masanya. Para master jiwa di benua itu tidak lagi menderita dari penindasan Martial Soul Hall dan negara-negara bebas untuk berkembang pada saat itu. Tang San adalah legenda yang tak terbantahkan pada zaman itu. Bahkan, generasi 7 monster Shrek miliknya pun menjadi dewa juga. Betapa mulianya itu. Tidak ada orang lain di dunia master jiwa yang memiliki reputasi yang melebihi ayahnya. Bagaimanapun, dia sebenarnya memenuhi syarat untuk menantang ayahnya pada saat ini. Sungguh kehormatan yang luar biasa bisa melakukan itu. Memikirkan hal ini, Tang Wulin merasakan darahnya mendidih karena antusias. Dia tidak perlu mengalahkan ayahnya untuk membuktikan apapun. Tetapi dia akan menggunakan pertempuran ini untuk memberitahu ayahnya bahwa dia telah dewasa. Selain itu, dia ingin ayahnya tahu bahwa dia tidak mempermalukannya. Meskipun dia sangat sadar bahwa ayahnya mungkin belum tentu bisa merasakan semua ini, dia akan tetap melakukan yang terbaik. Tombak naga emas diangkat secara horizontal. Pada saat ini, tombak itu seberat gunung. Aura Tang Wulin meledak seperti ledakan minyak. Itu seperti gunung berapi aktif yang meletus di laut. Dia berubah menjadi pelangi emas yang cemerlang saat dia melesat ke langit. Esensi darah panasnya menyala. Kesadaran pantang menyerah muncul. Dan aura pertempuran langit dan bumi mengalir secara spontan. Mengikuti perpaduan garis keturunannya dengan ayahnya dan kekuatan spiritualnya mencapai peringkat asal ilahi yang sebenarnya. Pada saat ketika surga bumi terlarang, pertarungan Kaisar Naga dilepaskan. Bahkan Tang San di pihak lawan terpengaruh sedemikian rupa, bahwa tatapannya mengungkapkan bahwa dia dalam keadaan kesurupan sesaat. Sekarang atau tidak pernah. Tanpa ragu, kekuatan spiritual Tang Wulin menangkap perubahan emosi sesaat ayahnya. Dia menembak langsung ke arah ayahnya. Dia mengangkat tombak naga emasnya dengan cara yang paling sederhana yang dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Dia melepaskan tempat umum terlarang. Kaisar Naga mengisi. Dia menyerang sesaat sebelum berubah menjadi naga raksasa liar. Raungan naga yang keras dan resonan bergema di sekitarnya sehingga aura seperti gelombang yang menggelora menghilang. Tang Wulin menggunakan kombinasi pertarungan Kaisar Naga dan serangan Kaisar Naga. Mereka adalah dua hukum terlarang Kaisar Naga yang dia gunakan untuk mengalahkan Qiangu Dongfeng di masa lalu. Ketika gerakan dilepaskan pada ayahnya, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya sesuai dengan basis kultivasinya yang ditinggikan. Meskipun orang di hadapannya sekarang adalah dewa semu, Tang Wulin memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawannya. Tang San yang berdiri di seberang Tang Wulin pindah. Dia mundur setengah langkah perlahan. Memang sangat lambat. Setidaknya, itu tampak lambat menurut persepsi Tang Wulin. Setengah langkah mundur membuat Tang Wulin merasa bahwa surga bumi terlarang. Penindasan Kaisar Naga pertarungan pada ayahnya efektif. Dia merasakan ayahnya sedikit goyah pada saat itu juga. Namun demikian, Trisula Dewa Laut di tangan Tang San tersapu secara horizontal menyapu ujung tombak naga emas. Ding! Suara keras dan tajam terdengar. Rasanya seolah-olah suaranya bisa menghancurkan dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Sementara itu, aura Tang Wulin juga mengalami beberapa perubahan. Dia menemukan bahwa tombak naga emas sepertinya mengeluarkan teriakan nyaring ketika disapu oleh Trisula Dewa Laut.
Tang Wulin memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Jika dibandingkan dengan rekan-rekannya dengan pangkat yang sama, dia belum pernah bertemu dengan orang yang lebih kuat darinya. Bahkan murid kakak laki-lakinya, Aruheng. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa kekuatan ayahnya akan lebih kuat darinya. Meskipun ayahnya memiliki senjata super ilahi. Bagaimanapun, mereka berdua setara sekarang. Bagaimanapun, dia mengalami perbedaan antara senjata ilahi dan senjata super ilahi saat ini. Itu tidak terasa seolah-olah tombak naga emas dipukul oleh Trisula Dewa Laut tetapi seluruh laut. Dia merasa tidak berdaya untuk melawan kekuatan yang menghancurkan itu. Bab 1837 Pertempuran Ayah dan Anak Bagian 2. Perasaan itu begitu kuat sehingga dia merasa seperti disambar petir. Dragon Emperor Chas terguncang di luar kendalinya. Tubuhnya tersandung ke samping dan dibiarkan terbuka. Meskipun itu hanya tabrakan sesaat, itu memberi Tang Wulin perasaan yang sangat mendalam. Hal pertama yang dia rasakan adalah perbedaan antara dirinya dan ayahnya. Perbedaannya bukan pada basis kultivasi mereka, tetapi kendali mereka atas tubuh mereka. Dia berasumsi bahwa dia sudah sangat ahli di bidang itu. Namun dia hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri. Di sisi lain, dia merasa seperti ayahnya telah kembali ke keadaan semula. Kembali ke keadaan semula adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan perasaan itu. Tindakannya untuk mundur saat itu dan mengayunkan trident Dewa Laut terus berlanjut namun sederhana. Tampaknya tidak canggih dan tidak mengesankan. Tetapi tindakan inilah yang mematahkan dua teknik agung hukum terlarang Kaisar Naga. Tang Wulin mundur dari pemogokan sementara trident Dewa Laut berhenti sejenak. Namun, Tang San tidak berhenti sama sekali. Dia mengangkat kaki kirinya dan menembakkan bilah lampu merah ke Tang Wulin. Apakah serangan Tang San sama dengan efek tulang betis paus pembunuh iblis jahat yang diserap Tang Wulin baru-baru ini? Tang Wulin tidak tahu namanya. Tetapi dia dapat memastikan bahwa itu sama. Tidak hanya itu, tangan kiri Tang San juga membuat gerakan menggenggam ke arahnya. Tangan biru hijau raksasa, lebih tepatnya cakar tajam, muncul dari udara tipis. Itu meraih tubuh Tang Wulin. Dan kemudian bilah lampu merah mengirisnya dari bawah. Kedua serangan itu terhubung dengan kecepatan yang sangat cepat. Tang Wulin tidak menyadari bahwa serangan cakar Tang San dikenal sebagai Azure Slow Divine Claw. Dan itu diberikan oleh tulang humerus kanan Azure Occipiton di masa lalu. Itu memberinya kemampuan kontrol yang sangat kuat. Lawan Tang Wulin yang lebih tangguh akan semakin memicu potensi Tang Wulin. Ketika dia melawan ayahnya, dia merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu memaksanya untuk melancarkan serangan balik tanpa ragu-ragu sedikit pun. Tombak naga emas menghilang dalam hitungan detik. Tang Wulin mengulurkan lengan kanannya dan juga membuat gerakan menggenggam. Tangannya melepaskan cakar emas senja raksasa yang dikenal sebagai cakar Dewa Nirwana Naga Emas. Ini adalah serangan kuat yang dibudidayakan dari tulang metakarpal kanan Dusgold Dreadclaw Bear. Kedua cakar itu bertabrakan dan menghasilkan lolongan tajam. Azure Slow Divine Claw hancur oleh dampaknya sementara sisa cahaya senja masih berhasil mencapai Tang San. Namun, sinar cahaya berwarna biru terlihat mengelilingi tubuh Tang Wulin, memperlambat gerakannya. Sementara itu, kapak paus pembunuh iblis jahat dari tulang betis paus pembunuh iblis jahat Tang San dinetralkan oleh sinar merah lain yang disulap oleh Tang Wulin saat datang dari bawah. Tang San memindahkan trisula emas di tangannya dengan gerakan melingkar di depannya untuk menetralkan sisa serangan Dusgold Dreadclaw. Tang Wulin menembakkan penghalang cahaya listrik 7 warna untuk melawan efek perlambatan Azure Slow Divine Claw. Tak satu pun dari mereka berhasil mengalahkan yang lain. Tang Wulin mengambil inisiatif untuk menyerang.
Udara di sekitar tubuhnya tampak lengket dalam sekejap. Dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang. Itu adalah raungan naga emas. Kepala naga emas raksasa muncul dan meraung dengan marah dengan basis budidaya spiritual peringkat Divine Origin. Raungan yang memekakkan telinga mengubah semua yang ada di sekitar mereka dengan warna emas. Tang Wulin sangat mengenal dirinya sendiri. Dia sangat menyadari bahwa masih ada perbedaan antara basis kultivasinya dan basis ayahnya. Dia berspekulasi bahwa ayahnya benar-benar setengah dewa pada saat ini. Selain itu, dia pasti berada di ujung yang lebih tinggi dari pangkat Kuasi God. Namun, peringkat spiritual ayahnya belum tentu lebih tinggi dari dirinya. Bagaimanapun, basis kultivasi spiritual Tang Wulin telah mencapai alam asal ilahi dengan keberuntungan. Dengan demikian, Tang Wulin melepaskan serangan menakutkan yang menggabungkan suara dan kekuatan spiritual. Raungan naga emas yang memekakkan telinga menenggelamkan gelombang laut yang melolong sepenuhnya. Ekspresi Tang San membeku sejenak seolah-olah pikirannya menjadi kosong. Tang Wulin mendekatinya dalam sekejap. Warna emas dan merah melonjak dari tanah dalam lingkaran lebar. Itu adalah domain darah naga emas. Dengan armor perang 4 kata. Dia adalah Golden Dragon Moon Song Tang Wulin. Dalam benak Tang Wulin, armor perang 4 kata miliknya jelas merupakan keuntungan terbesarnya dalam pertempuran ini. Lagi pula, baju besi perang tidak ada di era ayahnya. Dia mengandalkan Golden Dragon Roar untuk mempersiapkan serangan paling mematikannya. Armor pertempuran 4 kata segera memperkuat auranya, meningkatkan kemampuannya secara eksponensial. Dia mengangkat tangan kirinya dan membuat gerakan membimbing. Lubang hitam seperti pusaran muncul di tengah telapak tangannya dan mengirimkan kekuatan isap yang kuat. Itu melarang semua hukum. Kaisar Naga hancurkan. Terlepas dari teknik mana yang diadopsi ayahnya untuk menahan serangan ini, dia yakin bahwa dia dapat mengandalkan Forbid All Laws. Dragon Emperor Break untuk menekan kemampuan ayahnya. Selain itu, kemampuan bertarung ayahnya sudah terhalang oleh Golden Dragon Roar. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat saat sisik dengan cepat muncul di atasnya. Itu berubah menjadi cakar naga emas dan dia melontarkan pukulan dengannya. Langit dan bumi terbalik sementara matahari dan bulan sempat gelap gulita. Itu adalah alam semesta terlarang. Kaisar Naga binasa. Tang Wulin mengerti bahwa dia tidak mungkin dibandingkan dengan pengalaman tempur ayahnya yang sebenarnya. Bahkan jika basis kultivasi ayahnya diturunkan ke peringkat sebelum dia mencapai ketuhanan, ayahnya masih memiliki 20.000 tahun pengalaman tempur. Alhasil, dia memutuskan untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Hanya dengan melakukan itu dia bisa mengandalkan ledakan kuat untuk mencapai kemenangan. Akibatnya, ia menggabungkan Forbid All Laws, Dragon Emperor Break dan Forbid Universe, Dragon Emperor Perish. Saat itu dikombinasikan dengan efek armor Golden Dragon Moon Song. Ini adalah serangan terkuatnya. Aura yang sangat kuat mekar seperti ledakan pada saat yang tepat ketika Kaisar Naga Break dan Kaisar Naga Perish dilepaskan secara bersamaan. Faktanya, Tang Wulin bahkan menggunakan teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai pengendali naga penangkap derek dengannya. Kekuatan melahapnya lebih kuat seperti mengendalikan kren. Kekuatan ofensifnya lebih ganas seperti menangkap naga. Pada saat itu, dia merasa tercerahkan oleh penerapan dua hukum terlarang Kaisar Naga yang agung sehingga kendalinya atas hukum terlarang Kaisar Naga ditingkatkan satu tingkat lagi. Tatapan Tang San mendapatkan kembali kejelasan sebelumnya pada saat itu ketika alam semesta terlarang. Kaisar Naga Perish dilepaskan. Di sisi lain, tubuhnya sudah ditarik ke arah Tang Wulin di bawah bimbingan Kaisar Naga Break pada saat ini. Meskipun trisula emas sangat berat, sepertinya itu benar-benar tenggelam ke dalam pusaran seperti lumpur. Namun,
Tang Wulin menyadari bahwa dia melihat senyum di wajah ayahnya saat ini. Ya, itu senyuman. Pada saat berikutnya, Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya menegang. Tanaman merambat biru emas jernih setebal jari merayap semuanya dan dengan cepat mengikatnya. Meskipun tanaman merambat dihancurkan oleh ledakan Kaisar Naga Perish di saat berikutnya, itu menghentikannya sejenak. Dari mana asalnya pokok anggur? Karena tanaman merambat ini tidak berasal darinya. Mereka tidak mampu melawan larangan semua hukum Kaisar Naga. Pada saat yang sama, Tang San mengambil kesempatan selama jeda sesaat Tang Wulin untuk menyulap lingkaran cahaya emas menggunakan Trisula Dewa Laut. Dia menggambar cincin searah jarum jam dan cincin lainnya berlawanan arah jarum jam. Lingkaran cahaya ini berubah menjadi kata-kata yang mencairkan kekuatan melahap dan menetralkan kekuatan yang binasa. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terpesona. Ayahnya seharusnya berada di bawah kendali raungan naga emas. Namun dia adalah satu-satunya yang merasa kekuatan spiritual asal ilahinya akan dilahap oleh lingkaran cahaya ini. Itu adalah badai tanpa batas. Pikiran itu langsung muncul di benaknya. Dia tahu bahwa Indefinite Storm sangat efektif dan dia ahli dalam serangannya juga. Ayahnya telah menyelamatkannya 2 kali dan dia menggunakan Indefinite Storm untuk melakukannya. Dia bahkan telah memberitahu putranya tentang pentingnya badai tanpa batas sebelumnya. Bagaimanapun, Tang Wulin hanya menyadari apa sebenarnya badai tidak terbatas ketika dia menghadapi badai tidak terbatas yang sebenarnya. Bab 1838 coba lagi. Meskipun Trident Dewa Laut belum berada di peringkat dewa, itu telah melepaskan badai tanpa batas. Badai tak terbatas membubarkan larangan semua hukumnya. Kaisar Naga hancurkan dan menghilangkan alam semesta terlarangnya. Kaisar Naga bunuh semudah sutra digulung dari kepompong. Lingkaran cahaya emas itulah yang menetralkan serangan terkuatnya menjadi ketiadaan. Selain itu, lingkaran cahaya juga mengelilingi tubuhnya. Dan mereka akan segera mengikatnya. Aku tidak bisa membiarkan badai tak terbatas menguasai diriku. Itu akan menjadi akhirnya. Pada pemikiran itu, cahaya emas berkilauan di tangan Tang Wulin dan tombak naga emas muncul di genggamannya. Dia melemparkan lingkaran cahaya emasnya sendiri. Dia menggunakan Indefinite Storm sebagai serangan balik ke Indefinite Storm. Ini adalah satu-satunya ide yang bisa dia pikirkan saat ini. Lingkaran cahaya emas bersentuhan satu sama lain. Tabrakan mereka menghasilkan beberapa perubahan yang sangat aneh. Tang Wulin heran melihat bahwa ketika lingkaran cahaya yang dilemparkan oleh tombak naga emasnya bersentuhan dengan badai tak terbatas ayahnya. Badai ayahnya sedikit bergetar. Kemudian, badai itu benar-benar dilahap oleh ayahnya. Apa yang sedang terjadi? Saat dia melebarkan matanya, lingkaran cahaya emas telah mengelilinginya dan menutup semua jalan keluar. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan bahkan dengan banyak keterampilan jiwanya. Trisula emas menepuk dada Tang Wulin. Dan rasanya seperti gunung telah diletakkan di atasnya. Perasaan sedih melanda seluruh tubuhnya. Tang Wulin memandang ayahnya di hadapannya dengan ekspresi kecewa. Dia berkata dengan sedih, "Aku tersesat." Meskipun dia telah mendekati kemampuan ayahnya, dia hanya tahu betapa besar perbedaan di antara mereka setelah mereka benar-benar bertarung. Dilihat dari basis kultivasinya, dia sudah dekat dengan peringkat semu. Jadi dia tidak terlalu jauh di belakang ayahnya. Namun demikian, ayahnya memancarkan perasaan nyaman selama seluruh pertempuran. Bahkan ketika ayahnya menghadapi Dragon Emperor Break yang dikombinasikan dengan Dragon Emperor Perish, dia hanya dihalangi untuk sementara sebelum dengan mudah menetralkannya. Ungkapan terbaik untuk ayahnya adalah pria dengan keterampilan hebat menyembunyikan bakatnya.
Entah itu pohon anggur Kaisar Blue Silver yang tiba-tiba tumbuh dari tubuhnya atau badai tak terbatas yang dilepaskan dengan sangat tepat. Rasanya seolah-olah semuanya telah direncanakan sebelumnya. Seolah-olah pertempuran ini hanyalah permainan catur dan ayahnya telah menempatkan bidak-bidaknya di papan secara strategis bahkan sebelum permainan dimulai. Itu adalah pertarungan pertama Tang Wulin di mana semuanya berada dalam kendali lawan. Ini adalah pengalaman yang sama sekali baru baginya. Tang San menatap putranya yang sedih. Dia mencabut trisula Dewa Laut dan tersenyum. Badai tanpa batas yang menahan tubuh Tang Wulin menghilang segera setelahnya. Tang Wulin memandang ke arah ayahnya. Tepat ketika dia akan berbicara, Tang San sudah berbicara. Coba lagi, coba lagi. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia berada di bawah asumsi bahwa dia akan gagal dalam ujian ke-8 Dewa Laut karena kalah dari ayahnya. Sepertinya bukan itu masalahnya. Dia adalah orang bijak. Jadi dia segera menyadari sesuatu. Ujian ke-8 Dewa Laut jelas merupakan kesempatan bagi ayahnya untuk membimbingnya. Sama seperti ayahnya telah meninggalkannya Tang Tua dalam kata spiritualnya sebelumnya. Lawan ini akan membantunya untuk meningkat melalui pertempuran yang sebenarnya. Tentu. Tang Wulin mengangguk dengan penuh semangat. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan menatap ayahnya dengan tatapan membara. Pada saat berikutnya, dia mulai menyerang ayahnya sekali lagi. Tombak naga emas melepaskan ribuan ujung tombak yang diarahkan ke tubuh Tang San. Garis darah Raja Naga Emas bangkit sekali lagi dan menyemburkan panas membara ke udara. Kesadaran tombak memenuhi ruang dan memasuki ranah spirit secara instan. Serangan ini adalah 1000 jari menuduh. Dia telah melepaskan 1000 jari menuduh dengan peringkat spirit dan basis budidaya spiritual Divine Origin. Tang San mengarahkan trident Dewa Laut ke depan dan melepaskan jari 1000 menuduh miliknya sendiri. Ketika membalas serangan Tang Wulin dengan serangan yang sama, trisula emas berubah menjadi cahaya yang menyilaukan sekali lagi. Lolongan menusuk dan suara benturan bergema di udara. Jika ini adalah kontes kekuatan kasar, Tang Wulin pasti tidak lebih lemah dari ayahnya. Bahkan, dia mungkin lebih unggul. Namun, Tang San mengandalkan keunggulannya dengan trisula emas untuk kembali mendominasi dirinya. Karena itu, Tang Wulin sepenuhnya dalam mode pertempuran setelah bentrokan mereka sebelumnya. Dia membuat penyesuaian yang tepat pada tombak naga emas secara terus-menerus dan tombak itu bergetar pada frekuensi rendah. Tabrakan mereka sebelumnya telah memberitahunya bahwa tidak ada gunanya hanya mengandalkan serangan terkuatnya untuk melawan pembangkit tenaga listrik seperti ayahnya. Dia perlu mencari kesempatan yang lebih baik untuk membuat ayahnya lelah. Badai tak terbatas masih menekan hati dan pikirannya seperti gunung. Namun, Tang Wulin percaya bahwa dia perlu memahami ayahnya dan kemampuannya sendiri terlebih dahulu untuk lebih memahami badai tak terbatas. Tombak naga emas tampaknya melambat namun pada kenyataannya, setiap gerakan Tang Wulin ditargetkan ke area paling rentan Tang San selama proses tersebut. Tang San mirip dengan gunung yang tinggi. Dia mampu memblokir serangan dari manapun asalnya. Tekniknya hampir sempurna. Di sisi lain, serangan Tang Wulin seperti sambaran petir dari langit yang berusaha meninggalkan bekas di gunung yang tinggi ini. Konfrontasi itu pasti bisa digambarkan luar biasa brilian. Rasanya seperti tombak naga emas sudah menyatu dengan tubuh Tang Wulin. Tubuh naga emas, raungan naga emas, tubuh dominasi naga emas, dan sejumlah besar keterampilan jiwanya dilepaskan secara harmonis. Tang Wulin terus-menerus meledak dengan gelombang serangan luar biasa yang tak ada habisnya. Apalagi, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Sementara itu, Tang San berdiri di sana dan menahan serangannya. Tang Wulin tidak berhasil melangkah lebih jauh terlepas dari usahanya.
Pertempuran ayah dan anak membuat langit suram dan tanah menjadi gelap. Terdengar suara raungan naga sementara gemuruh ombak laut mengguncang tanah. Sepertinya mereka tidak punya apa-apa selain pertempuran ini. Kapal perang raksasa menutupi lautan luas tanpa batas. The Sea God Army, East Sea Army Corps, dan North Sea Army Corps adalah armada terbesar di benua Douluo. Mereka merencanakan garis pertahanan untuk membentuk pengepungan ketat di sekitar Laut Utara. Detektor energi yang melakukan pencarian di laut dalam adalah perangkat paling akurat dan tepat yang tersedia di Federasi. Kapal Angkatan Darat Dewa Laut. Dewa Laut DS melaju perlahan. Itu seperti raja di tengah armada angkatan laut yang dibentuk oleh banyak kapal perang yang memeriksa rakyatnya. Bahkan seorang prajurit biasa yang memiliki kesempatan untuk mengabdi di kapal induk DS Sea God merasa bangga. Itu adalah kuil bagi angkatan laut. Pengalaman di DS Sea God sering menjadi kehormatan tertinggi bagi perwira angkatan laut. Dewa Laut DS yang sangat besar itu seperti binatang. Itu 80.000 ton dan pasti raksasa laut. Tidak ada badai yang menggelora atau gelombang besar yang dapat merusaknya. DS Sea God dilengkapi dengan hampir semua jenis senjata yang tersedia serta kelompok pengintai radar sendiri. Hampir setiap jenis peralatan pengintaian dapat ditemukan di sini dan dapat digunakan untuk terhubung dengan satelit di luar angkasa. Bisa dikatakan bahwa Dewa Laut DS telah mengumpulkan semua teknologi terbaru yang tersedia di Federasi saat ini. Petugas Angkatan Darat Dewa Laut sering mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan semua Kekaisaran Bintang Luo dan pasukan Angkatan Laut Kekaisaran Roh Dou hanya dengan Dewa Laut DS. Pernyataan itu bukannya tanpa alasan. Kapal induk raksasa itu dilengkapi dengan persenjataan berteknologi tinggi. Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas selalu menjadi kapten kapal induk DS Sea God. Posisi itu hanya dikosongkan setelah dia mengumumkan pengunduran dirinya dari War God Hall. Bisa dibayangkan betapa Chen Xinji sangat menghargai kapal induk. Bab 1839 Krisis Tentara Dewa Laut. Saat ini, Kapten kapal induk DS Sea God adalah komandan resimen yang baru diangkat dari Sea God Army. Dia adalah murid langsung Chen Xinji yang secara pribadi dipilih olehnya untuk menjadi penggantinya. Selain itu, mereka memiliki hubungan yang jauh lebih dalam yang merupakan garis keturunan klan mereka. 3 bintang bersinar seorang jenderal disematkan di atas bahu Chen Zheyu yang menandakan posisinya sebagai seorang kolonel jenderal. Dia baru saja mendapat promosi baru-baru ini setelah mengambil alih posisi komandan resimen tentara Dewa Laut. Chen Zheyu berusia lebih dari 60 tahun. Dia tampak bangga dan puas setelah menjadi komandan resimen tentara Dewa Laut. Dia telah mendaftar di ketentaraan selama beberapa dekade dan telah bekerja keras dengan hati-hati. Dia memulai sebagai pribadi dan mengandalkan usahanya sendiri untuk naik pangkat. Sebelum dia menjadi seorang jenderal, tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah putra Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas. Semua yang dia capai didasarkan pada kerja kerasnya sendiri. Chen Xinji tidak pernah menggunakan statusnya untuk membantu promosi Chen Zheyu selain membimbing kultivasi Chen Zheyu. Itu Chen Zheyu yang memilih untuk mendaftar di ketentaraan. Ayahnya adalah idolanya sejak dia masih muda. Namun, dia baru menyadari pengaruh ayahnya yang luar biasa atas ketentaraan setelah dia menjadi seorang jenderal. Ketika Chen Xinji memindahkannya ke tentara Dewa Laut dan mengumumkan kepada semua perwira militer bahwa Chen Zheyu adalah putranya, Chen Zheyu salah paham sejak saat itu. Semua kerja kerasnya di masa lalu tampak tidak berarti sekarang. Kapanpun namanya disebutkan, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah bahwa dia adalah putra Douluo Laut Tanpa Batas. Dia tahu betul kisah tentang putranya yang mengikuti jejak seorang ayah yang berbakat. Pemuda dan daya saing dalam dirinya pernah membuatnya menghadapi Chen Xinji atas perlakuan istimewanya.
Tanggapan Chen Xinji sederhana. Dia berkata, "Jika kamu ingin keluar dari bayanganku, maka kamu harus melampauiku terlebih dahulu. Jika kamu tidak bisa melampauiku, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi tentara Dewa Laut." Hanya karena ini, Chen Zhiyu membuat pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Dia bekerja lebih keras dan secara konsisten mengambil risiko. Namun, dengan anugerah alaminya, dia masih tidak sekuat ayahnya yang luar biasa. Sudah 20 tahun penuh sejak dia dipindahkan ke tentara Dewa Laut. Namun demikian, dia hanya dipromosikan menjadi letnan jenderal. Ayahnya masih tetap menjadi komandan resimen tentara Dewa Laut. Semua jenderal setia kepada ayahnya. Meskipun mereka sangat menghormatinya, dia sangat menyadari bahwa rasa hormat itu ada pada ayahnya. Ketika Chen Zhiyu berkultivasi dengan susah payah ke peringkat Hyper Douluo, dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa melampaui ayahnya dalam hidupnya. Posisi ayahnya terlalu tinggi di atasnya. Jadi, bagaimana dia bisa melampaui ayahnya? Singkatnya, ayahnya adalah Dewa Semu. Dia adalah andalan tentara yang sebenarnya. Selama waktu itu, dia cukup sedih dan bahkan ingin menyerah. Namun, justru pada saat itulah ayahnya melakukan kesalahan. Ayahnya dengan tegas mengundurkan diri di puncak karirnya. Dia melepaskan semua tugasnya sebagai komandan resimen tentara Dewa Laut dan kepala aula-aula Dewa Perang. Akibatnya, Chen Zhiyu diangkat menjadi komandan resimen Angkatan Darat Dewa Laut ketika dia berada di Rawa. Akhirnya, ia dipromosikan menjadi kolonel jenderal. Itu seperti mimpi baginya. Ayahnya hanya bertemu dengannya sekali sebelum dia pergi. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penguasa Chen Clan sejak saat itu dan seterusnya. Keputusan klan apapun di masa mendatang akan menjadi tanggung jawabnya. Chen Zhiyu ingin tahu lebih banyak. Dia merasa dia belum sepenuhnya siap untuk mengambil alih. Bahkan jika dia telah menunggu lama untuk hari ini. Dia benar-benar bingung ketika hari itu akhirnya tiba. Namun, Chen Xinji tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Chen Xinji pergi tanpa peringatan setelah menyelesaikan penyerahan sederhana. Bahkan, dia tidak memberitahu Chen Zhiyu tentang keberadaannya. Ibu Chen Zhiyu sudah lama meninggal. Selama ini, dia tahu bahwa ayahnya tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibunya. Bahkan, dia telah mengetahui gosip tersebut. Ketika dia mengetahui bahwa ayahnya telah pergi ke Akademi Shrek, dia menyadari bahwa gosip itu benar. Namun, Chen Zhiyu tidak peduli dengan masalah itu. Dia sudah menjadi tuan dari klan Chen. Ayahnya berusia lebih dari 100 tahun dan telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk klan dan tentara terlepas dari keputusannya saat ini. Chen Zhiyu sekarang memikul tanggung jawab. Jadi itu terserah dia. Adapun ayahnya, Chen Zhiyu berpikir bahwa itu terserah padanya untuk melakukan apa yang dia suka selama dia bahagia. Saat perang abisal dimulai, ayahnya kembali ke pos komando. Chen Zhiyu merasa frustrasi karena sebagian besar jenderal berpangkat tinggi datang setelah mengetahui kembalinya ayahnya. Mereka bertanya, "Komandan Resimen Tua, kapan Anda akan kembali ke tentara Dewa Laut? Kapan Anda akan memimpin DS Sigat lagi?" Saat hatinya diliputi keraguan, akhirnya ia merasakan cinta ayahnya untuk pertama kalinya. Chen Xinji datang ke kamp tentara Dewa Laut secara pribadi. Tetapi dia mengumumkan bahwa dia tidak akan memimpin tentara Dewa Laut. Dan komandan resimennya adalah Chen Zhiyu. Dia menawarkan dukungannya kepada Chen Zhiyu di semua bidang. Sejak saat itu, Chen Zhiyu merasa bahwa dia akhirnya bisa memobilisasi para jenderal berpangkat tinggi di tentara Dewa Laut untuk pertama kalinya. Dia tidak lagi mengantisipasi kembalinya ayahnya. Ketika perang dimulai, tekanan di garis depan membuatnya sadar bahwa dia mengharapkan kesempatan.
Akhirnya, ketika tembakan artileri diluncurkan di samping surga abadi, sepertinya perang telah berakhir. Chen Zhiyu tidak akan pernah melupakan bagaimana perasaannya ketika dia memerintahkan tentara Dewa Laut untuk melepaskan tembakan. Itu adalah kegembiraan yang tak terlukiskan. Mungkin ini adalah perasaan yang akan dirasakan oleh setiap orang berpangkat tinggi. Saat ini, dia sedang berdiri di menara pengawas tertinggi di Dewa Laut DS dan menatap ke kejauhan. Angin dingin yang pahit secara alami merembes ke tubuhnya. Bahkan, dia tidak ingin kembali. Sebagai seorang prajurit, dia merasakan perasaan yang kuat saat berada di medan perang. Sungguh sia-sia jika hanya sebagian dari tentara Dewa Laut yang tersisa. Menurut rencana markas komando, ketika arai besar Dewa Darah tentara Dewa Darah selesai, dia akan memimpin Dewa Laut DS untuk kembali ke pos aslinya. Akan ada pangkalan militer permanen di sini. Tetapi tidak semua korps tentara akan tetap ada. Dia memiliki beberapa penyesalan. Perang sudah berakhir sebelum dia bisa menunjukkan kemampuannya. Meskipun dia tidak suka berperang, dia sangat ingin membuktikan dirinya. Chen Zhiyu memfokuskan pandangannya dan melompat sebelum mendarat di jembatan. Dia suka melihat ke laut. Tapi sudah waktunya makan siang. Dia mendarat perlahan. Di bawah kendali kekuatan jiwanya. Udara di sekitarnya mirip dengan memiliki teman yang membawanya ke pendaratan yang lembut. Saat itu, Chen Zhiyu tiba-tiba merasakan Dewa Laut DS di bawahnya bergoyang sekali. Dia tertegun sejenak pada awalnya. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang kesurupan. Dewa Laut DS memiliki berat 80.000 ton. Bagaimana itu bisa bergoyang? Apalagi saat angin sepoi-sepoi dan matahari terasa hangat. Tiba-tiba, suara sirene peringatan yang menusuk bergema di seluruh kapal induk DS Sigat. Kami sedang diserang musuh. Tatapan Chen Zhiyu langsung berubah tajam. Tubuhnya yang telah mendarat sebelumnya naik ke udara sekali lagi. Dia segera menyalakan komunikator jiwa militernya. Ini Chen Zhiyu. Beri aku laporan situasi. Apakah ada sesuatu yang memicu sirene peringatan? Melapor ke komandan resimen. Melapor ke komandan resimen. Kami tiba-tiba menemukan tabrakan yang tidak diketahui di arus laut. Pada saat yang sama, kami menemukan bahwa ada makhluk hidup besar mendekati kami dari utara. Ini melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Chen Zhiyu terkejut. Tetapi dia sudah mengirimkan pesanan. Bersiaplah untuk pertempuran level 1. Beritahu Korps Angkatan Darat Nordsea dan Korps Angkatan Darat Issea bahwa ada serangan musuh. Saat dia berbicara, dia berbalik dan terbang menuju pos komando DS Sigat. Dia tahu masalah sedang mendekat. Kapal induk Dewa Laut DS bergoyang lagi dengan keras. Meskipun dia berada di tanah yang kokoh. Berjalan dengan langkah cepat menuju pos komando. Ekspresi Chen Zhiyu berubah tidak menyenangkan sekaligus. Dia telah berada di Dewa Laut DS selama bertahun-tahun. Jadi dia sangat akrab dengan Dewa Laut DS. Arus laut yang menabrak Dewa Laut DS untuk membuatnya bergoyang benar-benar hebat. Di sisi lain, jika itu disebabkan oleh makhluk hidup, seberapa kuat makhluk hidup yang akan mereka lawan? Bab 1840 Paus. Goyangan kapal perang tidak menghentikannya untuk masuk ke dalam kapal. Dia segera berada di pos komando. Seseorang segera melaporkan situasi saat ini kepadanya. Alihkan layar. Saya ingin melihat visualnya. Teriak Chen Zhiyu. Detektor visual tidak menghasilkan gambar yang sebenarnya. Tetapi proyeksi yang mencakup bentuk dan tingkat energi dari data yang dikumpulkan oleh perangkat pengintai. Detektor visual dapat mendeteksi hingga jarak yang sangat jauh dan memberikan ringkasan dan analisis data untuk tindakan yang sesuai. Itu adalah sistem pengintaian paling canggih yang diadopsi oleh tentara Dewa Laut. Layar besar beralih dengan cepat dengan sejumlah besar data berkedip.
Segera, sebuah adegan muncul di hadapan semua orang. Itu benar-benar makhluk raksasa. Apalagi, itu mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan. Menurut analisis data, makhluk besar itu melakukan perjalanan dengan kecepatan 5 kali kecepatan Dewa Laut DS dengan kecepatan penuh. Kecepatan seperti itu tidak pernah tercatat di laut. Bagian yang lebih menakutkan adalah ukurannya. Panjangnya 1000 meter. Panjangnya bersama dengan bentuknya setara dengan kapal induk DS Sigat. Chen Zheyu adalah siswa terbaik di sekolah. Dia bisa menghafal sebagian besar makhluk jiwa laut dan makhluk laut yang kuat. Sejauh yang dia bisa ingat, sama sekali tidak ada makhluk dengan ukuran sebesar itu di dunia makhluk jiwa laut. Kirim pesanan saya ke DSC Heaven, DSC Earth, DSC Empress, dan DSC Governess untuk mengunci target dan meluncurkan 3 putaran torpedo. Perintah Chen Zheyu. Membalikkan Dewa Laut DS. Kirim perintah ke Korps Angkatan Darat Laut Utara dan Korps Angkatan Darat Isya untuk bubar dan mundur. Asumsikan semua pertahanan. Perintahnya segera dikirim dan diimplementasikan. Dari perspektif ketinggian, kapal perang besar dan kecil mulai menyebar ke sekitarnya dengan cepat. Mereka membentuk setengah lingkaran raksasa dengan bukaan setengah lingkaran mengarah ke satu arah. Itu mirip dengan kantong besar dengan mulut terbuka menunggu musuh. 3 putaran serangan sama dengan 36 torpedo yang ditembakkan ke siluet yang sangat besar itu. Itu adalah serangan eksplorasi. Di saat berikutnya, arus laut yang sangat besar dilepaskan dari makhluk besar itu. 36 torpedo tidak bisa menghindari serangan gencar dan akhirnya meledak berturut-turut di laut. Permukaan air laut melonjak di kejauhan. Ledakan teredam berubah menjadi pilar air yang menyembur ke angkasa. Arahkan semua tembakan artileri ke target. Bersiaplah untuk pemboman laut dalam. Pasukan Mesia, angkat ke langit dan bersiap untuk serangan udara. Perintah dikirim segera sementara ekspresi Chen Zheyu berubah sangat serius. Musuh bukanlah sasaran empuk. Musuh macam apa itu? Berdasarkan visual saat ini, sepertinya makhluk jenis ikan dengan tubuh yang sangat besar. Namun, ikan macam apa yang bisa sebesar ini? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan monster berjuta tahun yang legendaris itu tidak bisa sebesar itu. Kolonel, makhluk tak dikenal itu melambat. Sepertinya itu akan mengapung ke permukaan. Petugas melaporkan situasi terbaru. Mata Chen Zheyu berbinar. Dia segera mengirimkan perintah. Mobilisasi satelit. Saya ingin melihatnya saat muncul ke permukaan. Iya. Layar besar terbagi menjadi 2 layar terpisah dengan satu sisi menampilkan pandangan detektor visual seperti sebelumnya. Sementara sisi lainnya menampilkan citra satelit yang diperbesar dari langit. Makhluk homongous itu melayang seperti yang diharapkan. Tubuh raksasanya adalah pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Satelit itu terkunci pada posisinya di ruang maritimnya saat ini dan menunggu dengan diam-diam. Akhirnya, punuk raksasa berwarna biru tua muncul di permukaan. Di saat berikutnya, pilar air raksasa melonjak ke langit. Pilar air berdiameter lebih dari 50 meter. Saat itu menyembur. Cahaya seperti pelangi muncul di sekitarnya. Aliran yang memancar setinggi beberapa ribu meter membuat kurva parabola yang sangat besar. Pilar air yang bergelombang mengembun menjadi bola air yang sangat besar di udara. Itu berdiameter lebih dari 500 meter dengan pancaran ungu hitam berdenyut di dalamnya. Sesaat kemudian, bola air melesat lurus ke arah kapal induk DS Sigat dipandu oleh kurva parabola. Bip, bip, bip. Suara tajam dari sirene peringatan bergema di seluruh kapal perang. Tingkat energi bola air berada pada tingkat maksimum yang mirip dengan semburan minyak. Tembakan meriam jiwa dari darat ke udara. Tembak meriam utama Dewa Laut DS. Chen Zheyu mengirimkan pesanan dengan cepat.
Tentara Dewa Laut bereaksi terhadap perintah itu dengan cepat. Ribuan meriam jiwa dan serangan sinar jiwa naik ke langit secara instan untuk menangkis bola air raksasa itu. Boom, bola air yang berdiameter ratusan meter itu meledak dalam ledakan keras saat diserang oleh serangan pertama. Lebih banyak serangan meleset dari target mereka setelah menembus layar air. Sementara itu, seluruh langit menjadi gelap dan suram. Penindasan hebat terpancar melalui 3 armada besar. Awan gelap yang besar berkumpul sementara bola air yang tersebar menjadi sumber awan gelap. Segera setelah itu, garis-garis ungu hitam air mulai turun dari langit. Mirip dengan hujan lebat di 3 armada besar. Tepat pada saat itulah satelit memproyeksikan gambar penuh makhluk raksasa itu ke layar besar di pos komando DS Sigat. Warnanya biru kehitaman. Tubuhnya yang besar memiliki kepala yang besar. Tetapi ekornya lebih kecil dengan lurik iblis yang tumpang tindih yang terlihat seperti wajah ganas yang menutupi seluruh tubuhnya. Ketika satelit memperbesar warna biru kehitaman, itu mengungkapkan kondensasi dari roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah lubang bundar yang besar dapat terlihat jelas di atas kepalanya. Seekor paus. Apakah itu ikan paus? Bagaimana ikan paus bisa begitu besar? Kisah monster jiwa legendaris tiba-tiba muncul di benak Chen Zheyu. Itu adalah Raja Paus Iblis Laut dalam jutaan tahun. Legenda mengatakan bahwa leluhur pertama Sekte Tang San membunuh Raja Paus Iblis Laut dalam jutaan tahun 20.000 tahun yang lalu dan mengubahnya menjadi cincin jiwanya yang ke-9. Jika makhluk itu benar-benar ada, bukankah itu sudah dibunuh oleh Tang San? Bagaimana bisa ada di sini? Selain itu, dia ingat bahwa Raja Paus Iblis Laut dalam yang legendaris hanya memiliki panjang beberapa ratus meter. Dada Chen Zheyu menegang tanpa sadar dengan perasaan firasat yang tidak menyenangkan. Semua kapal perang, nyalakan perisai pelindungmu hingga kekuatan maksimum. Lapisan perisai pelindung segera memancarkan cahaya putih samar ke kapal perang. Pada saat yang sama, formasi pertempuran dari 3 armada besar dikonfigurasi ulang. 3 armada besar Federasi Douluo menunjukkan kualitas mereka saat ini. Meskipun sudah lama sejak pertempuran yang sebenarnya terjadi, tidak ada kekurangan latihan pertempuran di hari-hari biasa. Kapal perang yang lebih besar ditempatkan di garis depan. Kapal utama dan kapal induk dari 3 armada besar berada di paling depan sementara kapal perang yang lebih kecil ditempatkan di kedua sisi formasi. Kapal perang yang lebih kecil mengikuti jejak armada. Tidak diragukan lagi. Kapal perang yang lebih besar dilengkapi dengan perisai pelindung bertenaga tinggi yang memungkinkan kapal perang ini untuk mengurangi serangan yang lebih parah karena mereka berada di garis depan selama pengepungan. Saat 3 armada besar mulai mengubah formasi pertempuran mereka, hujan ungu hitam turun dari langit yang menutupi langit dan menutupi bumi. Semua prajurit dari 3 armada besar merasa bahwa mereka terjebak di neraka. Mereka bisa mendengar suara menderu tajam di tengah-tengah raungan yang menakutkan dan mengamuk. Faktanya, mereka dengan jelas melihat roh-roh pendendam menjerit liar di luar perisai pelindung. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Sejumlah tentara dengan kemampuan yang lebih lemah mulai merasa pusing dan mual saat mendengar suara itu. Puff, 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 terdengar suara gedebuk yang berasal dari perisai pelindung semua kapal perang yang menghasilkan formasi lingkaran cahaya yang tersusun rapat. Lingkaran cahaya muncul sebagai bintik-bintik cahaya terbentuk di luar perisai pelindung. Bunyi tajam sirene peringatan menggelegar di semua kapal perang, terutama kapal perang kecil dan menengah yang sedang bergerak. Komandan Resimen, perisai pelindung kapal perang peringkat 3 kita akan segera rusak. Menurut analisis data, itu karena difusi korosif dari lingkaran cahaya yang menghabiskan energi perisai pelindung. Lapor petugas operasi dengan segera. Bersambung.